qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah pengajian Sabtu pagi, alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat di majelis ini dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Ustadz Zainuddin sudah datang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Setu wingi wonten sing kecelik ta niki. Karena tidak buka itu WA. Nah, ya sebenarnya memang ada di antara kita yang sregep demoki HP ning ana sing ya gursak tekane, tapi tidak apa-apa, datang ke sini tetap sudah dapat pahala walaupun kecelik. Nah, sekarang ini kita teruskan surat Abasa, surat nomor 80. Ini unik, ini surat ini cerita tentang Rasulullah ditegur oleh Allah. Mari kita baca, sudah ketemu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka wa yas'a. Tidak ada wanya. Hah? Tidak ada wanya. Oh iya ya. Amma man itu ya? Lah ya. Ayat ke-6 wama, ayat ke-7 wama 'alaika alla yazakka. Baru lah. Nggih, boten jenengan tadi ada wanya. Itu tidak ada. Kopinya enggak ada. Oh, yang di kopinya enggak ada. Delok. Iki lho. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah iya, terus tadi dengan agawanya. Bukan kesalahan cetak, Bang. Saya kene. Oh. Ayat 7 sampai 13 teman-teman. Oh, itu ada kesalahan ya. Ya. Jadi itu ayat 7 sampai 13-nya belum ada. Oh ya. Oke. Baik, kalau begitu. Sekarang tirukan dulu aja ya, yang ayat 7. Tirukan aja. Saiki sing nggawa Quran, sing ngasta Quran, Qurane diperiksani. Ayat 80, surat 80 ayat 7. Sudah ketemu? Wa ma 'alaika alla yazzakka, mari. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka wa amma man ja'aka yas'a
wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha ya, anhunya hunya panjang ya, anhu tidak panjang, anhu talaha. Sampai ayat 10 dulu, sampai ayat 10 ini satu bab teguran kepada Rasulullah. Mari kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi apa? Nama Allahi Allah Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Pengasih atau penyayang. Abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam. Bermuka masam itu kecut. Iya nek diterjemahke cara Jawa. Cemberut. Pokoknya orang nyenengke raine. Abasa, dia bermuka masam. Karena di sini ada apa namanya? Ada dhamirnya huwa. Dia, di sini yang dimaksud dia itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bermuka masam. Dan tawalla berpaling. Bermuka masam, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena di sini diartikan karena saja. Karena ja'a telah datang kepadanya al-a'ma seorang buta. Nah, ini dua ayat dulu ya. Abasa wa tawalla, Muhammad telah bermuka masam dan melengos dan berpaling. Anja'ahu karena pada waktu itu ada datang kepadanya orang yang buta. Ini ceritanya begini. Nabi itu sedang menemui orang Quraisy, kafir Quraisy, tokoh-tokoh Abu Jahal, CS. Sedang menemui untuk didakwai supaya dia iman. Nah, ada seorang yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar Ibnu Ummi Maktum? Itu kalau di hadis yang tertera di tarjih mengenai puasa, mengenai Ramadan, itu kapan berhentinya kita makan minum, yaitu ada hadis Aisyah menceritakan bahwa kamu boleh makan minum sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena waktu itu Rasulullah punya dua muadzin, yang satu Bilal, yang satu Ibnu Ummi Maktum. Nah, yang Bilal itu azan awal, Ibnu Ummi Maktum azan subuh. Jadi waktu itu kan nggoniteni iki wis imsak. Nah, sekarang istilah imsak itu dulu kan tidak ada. Wis imsak, wis mulai menahan itu ketika mendengar azan subuh. Lah azan subuh itu siapa yang azan? Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini sudah terkenal itu. Jadi kalau kapan wiwite poso ki? Nek wis azan Ibnu Ummi Maktum. Lah kuwi apa? Azan subuh. Jadi kalau azan awal itu masih boleh makan minum. Azan awalnya waktu itu adalah Bilal. Kemudian kalau sudah subuh baru berhenti. Nah, sekarang cerita tentang Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta tapi cerdas. Ingatannya tajam. Ingatannya kuat. Memang umumnya ya kalau orang buta kan punya kelebihan ya, oleh Allah diberi kelebihan, mungkin ingatannya, mungkin perasaannya, mungkin perabaannya, sehingga nek mijeti luweh telaten begitu. Nah, ini Ibnu Ummi Maktum ini orang buta yang dia itu ingatannya kuat, sehingga mendengar ada Rasulullah membawa Quran ini, beriman dia itu. Beriman, waktu itu masih jahiliyah kan. Kemudian dia berusaha untuk mencari Rasulullah dan menuju ke rumah Rasulullah dalam keadaan buta itu, untuk mendengarkan dakwah Rasulullah.
Tetapi pada saat rawuh datangnya Ibnu Maktum ke Rasulullah itu ternyata Rasulullah sedang menghadapi atau mendakwai atau punya tamu begitulah orang-orang yang tokoh-tokoh Quraisy waktu itu sedang menyampaikan dakwahnya begitu. Ibnu Maktum tuh ora weruh moro langsung nyekel lengene Rasulullah cek begitu. Jadi tidak tahu kalau itu mengganggu. Beritahukan kepada saya tentang ayat-ayat, ajarkanlah pada saya tentang ayat-ayat yang telah datang kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah itu lalu otomatis tuh melengos. Wis saiki nek jenengan gambarke saiki, jenengan lagi awake dhewe lagi ketemu wong penting. Lagi ujuk-ujuk ana wong wuta ra weruh cek nyelo gitu mungkin prenget begitu. Kemudian karena begitu lalu Rasulullah ternyata setelah itu mendapatkan wahyu ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla itu kalau disambung itu panjang karena ada alif di situ, ada hamzah. Jadi namanya mad jaiz sambung. Jaiz itu boleh, tapi yang lebih bagus adalah yang panjang. Kalau waqaf dia 2 rakaat. Abasa wa tawalla gitu aja. Tapi kalau wasol bacanya panjang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah lain menegur ki nganggo nganu lho. Allah lain menegur itu nganggo orang ketiga. Kok ora kowe ora ngono, tapi dia bermuka masam dan dia berpaling. Wong ngendikane Allah ning Gusti Rasul ning ngendika iki dia, ora kok kowe ora ngono. Ini halus sekali. Menegurnya halus pada utusan Allah itu. Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang buta yang akhirnya punya cerita unik ini. Setelah nanti jadi muslim ini uniknya begini. Dia datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya ini buta dan tidak ada yang nuntun saya ke masjid. Apakah boleh saya tidak ikut jamaah di masjid? Gitu loh. Rasulullah lalu jawab, oh boleh. Nah pulang. Burung nganti ada ditimbali Rasul, stop. Dini ya. Kenapa Rasulullah? Kowe krungu azan ora? Dengar Rasulullah, datanglah. Ini untuk menjadi perhatian bahwa sholat maktubah, sholat wajib itu sangat dianjurkan untuk ke masjid. Sampai Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang tidak ada yang nuntun dan rumahnya jauh dari masjid, diharuskan datang. Apa ora isin iki sing do cerak masjid krungu azan nganti gemontang pas ning kupinge tidak datang. Inilah kemudian ada yang mengatakan bahwa hukum sholat jamaah di masjid itu untuk sholat wajib itu wajib. Kalau Muhammadiyah bagaimana? Tidak begitu, bukan wajib. Sehingga kalau sholat fardu tidak di masjid adalah tidak sah. Oh bukan. Sangat dianjurkan. Begitu loh. Jadi usahakan untuk 5 waktu itu di masjid. Ini terutama bagi para pria. Kalau wanita memang tidak disangatkan dan tidak, karena memang kalau wanita itu malah ada hadis yang menyatakan bahwa paling baik sholat wanita itu adalah di kamarnya. Ya memang begitu. Ini banyak yang protes ini ibu-ibu. Loh kok ngono ki priye lah, aku ki pilih nang masjid. Kalau pilih nang masjid boleh.
Bahkan laki-laki atau suami jangan melarang istrinya pergi ke masjid. Tapi memang sholat di rumah lebih utama. Lah kira kanggone wong keset jan seneng tenan kok ngene iki. Tapi ya jenuh loh nek ning omah terus itu. Kalau ndak pernah keluar dari rumah kemudian di Indonesia ini, di Indonesia terutama di sini ya, kita ini malah justru sing mempeng ki ibu-ibu, mak-mak itu. Sehingga pengajian di sini mak-mak. Lah Kiai Haji Ahmad Dahlan kan juga membuat musola khusus wanita di Kauman itu. Musola khusus wanita. Itulah yang membedakan ya, bahwa Islam itu berbenturan dengan budaya itu akhirnya bisa dilaksanakan juga di sini. Jadi artinya wanita-wanita di sini itu kan tidak seperti di zaman jahiliyah dulu yang wanita sangat ketakutan untuk pergi keluar dari rumah, karena memang waktu itu sampai punya waktu zaman jahiliyah tuh punya anak perempuan itu dikubur. Ada satu kelompok kaum yang memang begitu, dikuburi dulu. Kenapa? Karena takut nanti diperkosa. Begitu ya zaman jahiliyah kok ya. Takut kalau nanti dalam peperangan dengan kabilah yang lain kalah karena banyak wanitanya, begitu. Itu terbawa sampai juga waktu Islam sudah datang, tapi kan Islam datang kemudian memuliakan wanita, dimuliakan wanita. Kemudian di Indonesia ini ya wanita-wanita tetap paling mempeng, bahkan di TV itu ada siaran Mama Dedeh itu khusus wanita, itu yang datang wanita, yang ngisi juga wanita. Jadi ya nyun sewu aja cilik ati. Ora banjur pokoknya sing paling apik neng omah njur blas ra tau neng pengajian ora, neng masjid ora. Ndak apa-apa kalau pun ke masjid kan kita jaga. Le Joko piye? Jaga jangan seksi. Sing isih nom nek wis tuwa wis jane ya arep seksi kepiye malah isin kepara. Kan biasanya kalau yang masih muda terus masih punya kelebihan-kelebihan itu malah ingin menunjukkan kelebihan fisiknya. Nah, ini jangan. Kalau ke masjid ya tutup aurat dengan baik. Ya kayak naik umrah, haji umrah itu kan wanita-wanita Indonesia paling banyak ke masjid juga. Dan maaf ini yang sering itu lalu dodi elek-elek dodi jangan haram itu karena pakai celana panjang. Jadi jamaah haji Indonesia itu kan umumnya pakai celana panjang terus ditutup nganggo ndak rok itu lho, rok rada dawa. Nah di sana ana sing sok nganggo iki ora ditutup sehingga gol-gol ketok bokonge rak begitu. Wah itu dadi haram begitu. Nah, yang baik bagaimana ya ditutup jangan ketok begitu. Jadi inilah cerita tentang Ibnu Ummi Maktum yang kemudian karena ditegur inilah maka Rasulullah selalu menghormati Ibnu Ummi Maktum. Setelah ada teguran ini, Ibnu Ummi Maktum kalau sowan ketemu Rasulullah itu kemudian Rasulullah menggelar ikat kepalanya untuk dijadikan alas untuk duduk Ibnu Ummi Maktum. Dihormati sekali karena Ibnu Ummi Maktum inilah Allah menegur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes iki sak bab iki ayo do dirembuk. Ngene masalahnya ngene. Soal tegur menegur. Satu, ternyata Rasulullah itu sangat matang secara psikologis. Ini yang penting. Sangat matang secara psikologis, secara kejiwaan. Matangnya piye to? Ditegur itu tidak kesakitan. Dan menerima teguran dengan sangat baik sehingga ketika ditegur maka ketemu yang menyebabkan ditegur itu dia menghormatinya. Coba sekarang kita ngono wae saiki awake dhewe ana lho nek sing mergo ditegur kuwi akhire wonge disengiti. Mergo kowe iki aku diseneni ngono ta? Piye iki pelajaran yang kita ambil?
Pelajaran yang kita ambil dari teguran ini, kita hendaklah juga jangan sakit hati kalau ditegur. Karena memang kita ini tidak sempurna, selalu saja ada kelemahan-kelemahan, dan itu perlu ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Mulai dari keluarga saiki kepiye? Ya toh. Terutama para pria itu, suami-suami itu. Kan oke lek ditegur toh karo istri. Soalnya istri kan umumnya rada kokean komentar. Oh, enggak apa-apa kan dikomentari. Piye rasane ngono lho. Mbok kaya Nabi menghadapi Ibnu Umi Maktum. Sudah, oh ya. Neng perasaan itu kan tidak bisa dihapusi. Mak prenget begitu kan? Ya semua saja ini loh. Mak prenget. Itu saya baca-baca di ilmu psikologi. Itu hormonal juga ternyata. Wong sing gampang mak prenget itu banyak, kemungkinan besar salah satunya adalah kepribadiannya memang tidak matang. Tidak matang. Nek dadi pemimpin gelis loro teren kok ngono kuwi. Piye? Begitu madeg dadi pemimpin kan kritik itu dari berbagai macam itu datang. Nah ini kalau gampang mak prenget, wassalam itu. Itu ternyata ada latihannya supaya kita tidak gampang mak prenget itu. Yaitu apa? Yang pertama itu fisiknya harus sehat. Orang itu kalau tidak sehat gampang kesinggung. Aku mau sinau-sinau ning nggon apa ilmu psikologi karo ilmu hormonal kuwi. Wong ki anggere agi ora penak awake gampang kesinggung. Nah itu nyata, itu nyata. Lara untu ngono wae wis. Krungu swara sing donge apik dadi ora apik. Maka Bapak Ibu nek ngritik utawa nek ngelekke empan papan. Empan papan nek agi lara untu ya alon-alon. Nek agi ketoke kurang mood ya alon-alon. Sebab begitu dikritik dielekke makin tidak mood, wis ora mood, dikritik makin tidak mood. Akhirnya bagaimana? Wah sudah, itu kalau tidak mampu mengendalikan diri jadi masalah itu. Jadi innawal qawi, orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat, Rasulullah ngendika wong sing kuat ya kuwi wong sing bisa mengendalikan diri ketika marah. Ketika marah dia bisa mengendalikan diri. Dan kepada yang menyebabkan kritik jangan marah. Ibnu Umi Maktum menyebabkan dikritik oleh Allah, Nabi dikritik oleh Allah, terus dihormati. Coba dihormati, nek ketemu langsung monggo di apa, di Sugoto itu dihadapi dengan manis. Terus lagi ini sekarang ini hubungannya dengan masjid. Kalau Bapak Ibu tindak Masjid Nabawi atau masjid apa Mekah apa Masjid Haram, di sana full akses untuk difabel. Akses difabel, periksa akses difabel. Artinya jalannya untuk orang cacat itu selalu ada. Orang cacat di situ disediakan apa? Tempat atau jalan tertentu. Gek masjid dhewe iki kadang-kadang ora ana dalane sing dienggo wong cacat. Ini perlu mendapat perhatian juga. Saya kemarin juga sudah diprotes dari salah seorang yang pakai kursi roda arep melu jemuan bingung. Wah, terus neng tiga ya neng isor wong Jumatnya kan di atas. Nah ini ternyata ini masalah juga. Akhirnya di bawah begitu jauh dari yang di depan. Jadi ini soft terus unda-undaan terus di bawah. Boleh ya karena memang yang namanya soft itu asal masih tersambung boleh. Tapi ini perhatian, kalau kita nanti bangun masjid siapkan untuk difabel, untuk yang punya kelainan berkebutuhan khusus. Nah, tapi kalau khutbah ya untuk yang apa kupinge ora dong ya ora perlu nganggo ngene ya. Tapi ya kuwi konjurane.
Ya mungkin ya kalau dia tidak dengar ya itu agak sulit ya ini. Sekarang apa kelakon khutbah terus nganggo seperti di TV itu ya. Tapi untuk para yang ini yang difabel karena mata itu banyak harus kita siapkan. Juga difabel karena kaki harus kita siapkan. Jadi masjid itu tidak ada batas antara kaya, miskin, pangkat, tidak pangkat, normal, tidak normal. Di situ selalu kita harus mempersiapkan dan kita sebut sebagai welcome. Silahkan, begitu. Jangan sampai ada yang aku Jumatan wong ora ono nggone. Jangan sampai ada begitu. Itu kita siapkan semuanya supaya ini dari penjelasan atau peringatan Ibnu Ummi Maktum ini. Kita teruskan yang ayat 3. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa dan ma tidaklah atau wama dan tidaklah dan apakah wama dan apakah yudrika kamu mengetahui la'allahu di sini artinya barangkali yazzakka dia membersihkan diri, yazzakka dia membersihkan diri. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa. Nah, ini sudah mulai kamu kalau di sini. Kalau tadi hanya disindir dia. Di sini sudah mulai. Tahukah kamu Muhammad? Itu maksudnya ka itu kamu anta. Yudrika, kamu tahu tidak? Barangkali dia ingin membersihkan diri. Au yadzakaru atau yadzakaru mendapat pelajaran. Yadzakaru mendapat pelajaran. Fa maka tangfa'ahu manfaatnya, manfaat baginya, tanfa'ahu manfaat baginya adzikra pengajaran. Itu lagi kok dibolak-balik lah ya begitu. Lalu terjemahnya bebasnya menjadi begini. Atau dia ingin mendapat pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jadi atau dia itu ingin mendapatkan pengajaran, belajar dan pelajarannya itu bermanfaat bagi dia. Piye ya iki, Pak? Nek ana wong apa jenenge golek ngelmu ki ternyata tiru-tiru Ibnu Ummi Maktum itu. Jadi kan orang yang cari ilmu itu ada minat maka ada perhatian. Nek tidak ada minat tidak akan ada perhatian. Ya toh? Ada minat, ada perhatian. Ibnu Ummi Maktum itu sangat berminat. Sangat berminat. Minat itu apa? Karepe banget. Dan karena sangat berminat maka sangat perhatian. Begitu. Maka di sini Allah menyebutkan, kamu tahu enggak? Apakah kamu tahu bahwa dia itu sangat berminat? Nanti di bawah masih ada tuh soal minat itu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu? Barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya. Saiki ngene sing do rawuh iki awake dhewe. Awake dhewe saiki kan sinau Al-Qur'an iki bareng-bareng sinau Al-Qur'an. Karena dorongannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, begitu kan? Lalu sekarang kita tanya, apakah kita minat betul apa tidak? Kalau minat betul, cirine iki gatekke. Perhatian. Ning nek ora minat, belas ora gatekke. Maka yang ditembak itu minatnya. Minat itu apa? Motif. Motifnya ngopo to iki? Kenapa kita harus berminat? Kalau kurang minat ya,
Mari kita motif, kita dorong minat kita itu satu, bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu adalah khairukum, yang terbaik di antara kamu, yang lain kalah. Satu, amalan yang terbaik. Sekarang ini kita sedang melakukan amalan yang terbaik. Yang kedua, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mendapat 10 pahala. Sehingga alif lam mim itu 30. Coba itu. Dan kita kan sedang membangun rekening akhirat sekarang ini kita. Rekening akhirat itu harus penuh. Sebab kalau tidak nanti gedandapan kita. Perjalanan kita di akhirat itu. Mari kita motif diri kita. Iki aku lagi gawe rekening akhirat. Rekening akhirat itu ya kadang-kadang di dunia kita ngunduh, tapi di akhirat lah yang penting rekening itu akan menumpuk. Begitu. Jadi yang kedua, mari kita motifnya kita dorong. Aku leku ngene iki mergo gawe rekening akhirat. Belum lagi yang ketiga, nek le maca kuwi lancar, blekak bleku, ada dua, blekak bleku karo ya tata itu cara Jawane blekak bleku. Itu dapat 2 pahala. Jadi kalau alif lam mim kok blekak bleku dapat 60 pahalanya. Coba. Rasul ngendika ngono toh? Kita kan panutannya Rasul. Kalau Rasul sudah ngendika, ya sudah kita yakini. Karena kita berangkat dari keyakinan, bukan keraguan. Coba, kalau bacanya lancar, maka ma'asafaratil kiromil baroroh. Kita bersama nanti dengan orang-orang yang bagus, yang baik di akhirat nanti. Wah, itu kan motif yang harus kita dorong, sehingga kalau kita belajar ngene iki ya kudu duwe minat, sehingga kita punya perhatian yang tinggi, dan kita akan murajaah nanti, diulang-ulang di rumah, diulang-ulang, karena Quran inilah yang akan menjadi syafaat kita, pembela kita di akhirat. Pembela ki apa to sing belani, wong nek ning ngarepe hukum kok ora ana sing belani, waduh wis ingah-ingi. Tapi dengan adanya pembela mantep, karena nanti dengan puasa dan Quran yasfa'ani, 2 pembela kita. Nah, kita tiru Ibnu Maktum ini. Seko kepengine mlaku. Iki ya ana lho sing rawuh ki sing wadah ya seko kepengin untuk mendapatkan apa dorongan-dorongan dari Quran hadis tadi, kemudian kita rawuh di sini. Jam 5:30. Jam 6 wis siap. Terus jam 7 rampung. Ana sing ngepit barang. Ngopit suka cerak nih ngoguran. Ngepit ki ambekane metu kuping lho. Ya, ini yang dapat kita pelajari. Terusnya ayat 5. Amma manistaghna, amma adapun man barang siapa istaghna merasa cukup. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, ki sapa sing dikersake Allah? Yaitu orang kafir Quraisy yang datang kepada Rasul tadi, yang didakwai Rasul tadi. Adapun orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang didatangi Rasul atau yang mendatangi Rasul tadi, sing ngajak omong-omongan njur diselo karo Ibnu Umi Maktum. Amma manistagna, adapun orang-orang yang merasa cukup, fa anta lahu tasoddafa, maka anta kamu lahu baginya tasodda, melayani. Anta tasodda, kamu melayani. Jadi piye to iki? Nek karo si Ibnu Maktum kowe melengos, ning malah karo wong sing merasa cukup, wong kafir mau kowe yani utawa memprioritaskan. Fa anta lahu tasodda. Terus ayat 8 masih enggak ada ayat 8. Ya kalau ya di Quran ada itu. Ning Quran dari sih to sing saka kene kae. Isi plastiknya belum dibuka ya. Ya. Ayat 7, wa ma'alaika allat yazzaka, dan ma tidaklah alaika untukmu atas kamu Allah
yazakka. Apa? Allah yazakka, bahwasanya tidak yazakka, dia menjadi suci. Piye kuwi ora sing dikersake? Ayat berapa ini? 7. Ya, wa ma'alaika, dan tidaklah kepadamu, terjemah bebasnya begini, padahal tidak ada celaan atasmu. Nah, ditambah celaan, wa ma'alaika ini kowe iki ora dicela kalau dia tidak membersihkan diri atau tidak beriman. Jadi kalau dia tidak beriman ki kowe ora apa-apa. Kowe ngelekke ning upama dhek iki ora beriman, kowe ora dicela. Kok malah kowe melengos karo iki dhisikke kono, wong kono kuwi dudu tanggunganmu, iman karo ora ki ora kowe, ngono lho. Begitu. Masih meneruskan apa ini teguran ini. Terus ayat 9, ayat 8, wa amma wa dan amma adapun man siapa ja'aka datang kepadamu yas'a dengan segera. Dengan segera itu dengan semangat, ngono loh. Jadi yang datang kepadamu dengan semangat siapa? Ibnu Ummi Maktum. Sing teko ning kowe dengan yas'a, dengan semangat, dengan segera. Wa huwa yakhsha, ayat 9, wa dan huwa dia Ibnu Ummi Maktum yakhsha. Apa yakhsha? Takut di sini artinya apa? Takut itu berharap atau apa? Takut pada Allah, wa huwa yakhsha, dan dia takut pada Allah, dia sangat berharap dan dia khusyuk takut pada Allah. Fa anta anhu talaha, fa maka anta kamu an dari hunya, anhu darinya talaha, apa tidak apa mengabaikan, abai iki piye? Abai orang gatekke, orang gatekke. Nah, sampai di sini teguran Allah cetha banget ki. Nek di apa diterjemah bebas sambung ngene, nek diterjemah bebas sambung. Dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa, atau dia ingin mendapat pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup yaitu orang kafir, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapat pengajaran sedang ia takut pada Allah, maka kamu mengabaikannya. Orang ngono kuwi lho. Jadi satu apa pengertian yang utuh di sini. Bahwa Rasulullah ditegur sampai detail. Ki nek wong kafir sing kowe ora duwe tanggungan kok malah kok gatekke, sing iki wong kepengin entuk ngelmu saka kowe kok malah kok plengosi. Bapak Ibu, kita memang harus hati-hati dalam berkomunikasi. Melihat peristiwa ini bahwa kita tidak boleh merendahkan orang yang mencari ilmu. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang punya murid, yang punya apa anggota pengajian, jangan pernah merendahkan. Kalau ada yang bertanya sing ora dong, jangan membuli. Kok ngono wae takoke, jangan. Kalau orang tanya berarti dia sangat ingin untuk mengetahui. Jangan pernah membuli. Karena kita ini kalau sudah mengajar atau sudah melaksanakan apa pembinaan umat itu seperti rantai. Kita kuatkan rantainya. Begini, rantai itu kan isinya apa? Bolongan-bolongan ini toh. Nah, ini rantai ini kan tidak semua kuat. Maka kita lihat rantai yang mata rantai yang paling tidak kuat itu mana? Oh itu, perhatikan, jangan sampai ini putus. Sebab kalau ada misalnya guru yang ada murid yang tidak digatekke terus dia malah tidak diperhatikan terus tinggal wae. Wah ini kasihan dia. Kalau dulu ya, kalau dulu di saya apa pernah mimpin guru-guru itu ada sekolah itu nek ana cahe sing bodho ki diunggahke wae men ora dadi tanggungan guru kelas.
Jadi engko bocah kuwi wis saka kelas 1 unggah ke kelas 2 ning blas ora dong apa-apa, munggah terus soalnya gurune iki wis megah. Guru kelas E. Nah, kalau ada anak yang berkelainan khusus itu, berkebutuhan khusus ya harus diarahkan ke sekolah yang berkebutuhan khusus. Sebab memang begitu. Ana sing wong tuane ora oleh. Mboten anak kula niku normal. Pak guru, Bu guru tahu bahwa itu memang berkebutuhan khusus. Diorientasikan. Bu niki putrane niki saene nek teng mriki mangke kepuntal-puntal lan nggih sini memang yang untuk yang seperti ini sebaiknya disekolahkan di sana. Di SLB kan ada itu yang berkebutuhan khusus. Nah, nek tengah SLB itu mungkin ada bu guru SLB yang rawuh. SLB itu memang harus betul-betul orangnya jembar dadane Robis Rohli Soderi. Kalau tidak, karena saya juga sering itu ngisi di SLB itu. Wah, anak-anak itu kenal dengan saya, begitu wah, ya wes, do moro do, sing salah ki sing ngundang aku kok neng SLB iki kepriye, nih ya apa-apa, seneng wae. Akhirnya itu kita bisa mengetahui bahwa Allah tidak pernah membuat ciptaannya itu batal atau ciptaannya itu gagal produk, tidak pernah ada yang gagal produk dalam ciptaannya itu. Malah ya orang tua yang syukur itu seneng kok dua anak bayi terus ngono ki seneng yo kan sampai besaran seneng itu, tidak merasa bahwa itu beban, tidak ya seneng. Itu berarti dia bisa bersyukur karena disitulah ujiannya untuk kehidupan ini. Ini sampai dengan ayat berapa? 10. Waktunya masih, kita teruskan ke ayat 11. Sekarang ini ganti lakon mengenai Al-Quran, tapi masih ada hubungannya. Kita baca bersama dulu sambil membetulkan bacaan. Sudah ketemu ayat 11 ya? Kalla innaha tazkirah. Mari. Kalla innaha tazkirah. Awas jangan taz. Bukan taz mandek. Tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Mari. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Bi aidi safarah. Bi aidi Kiramim bararah. kiramim bararah. Ya, sampai ayat 16. Ini kita mengacu pada bab-bab yang kira-kira sebab begitu loh. Kala sekali-kali jangan demikian. Kala kemarin sudah banyak kita kala saufata lamun. Kala sekali-kali tidak atau sekali-kali jangan. Kowe iki aja ngono, iki nek dibalekke sing mau lho, sing Nabi Ringos. Kala, jangan begitu. Innaha sesungguhnya dia kok ya tidak hu, ini ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an dimasukkan muannas. Jadi innaha sesungguhnya dia tazkirah. Apa tazkirah? Peringatan. Masih muannas toh tazkirah pakai tak marbutoh. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan atau ayat-ayat Allah itu adalah suatu peringatan. Apa yang dianggap peringatan? Ya ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah. Kan Ibnu Ummi Maktum itu mau mendengarkan ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah.
Kok kowe malah mlengos? Mongko dheweke iki sangat berminat. Ya toh? Dan sangat apa itu? Ingin untuk mendapatkan sehingga sangat memperhatikan. Maka ketahuilah kalau ojo ngono, sesungguhnya ayat-ayat Allah itu tazkirah, merupakan peringatan. Faman syaa dzakara, famaka man barang siapa syaa berkehendak, dzakara apa dzakara? Memperhatikan. Niki mau MP minat perhatian. MP ada minat, ada perhatian. Nek ora ana perhatian, ora iso. Iki sing sok mare anu guru matematika. Kan biasanya matematika itu untuk anak-anak tertentu sulit. Ya, yang tidak punya apa? Keterampilan matematik itu sulit ya. Tapi kalau gurunya pinter untuk menarik minat, nah ini menimbulkan minat. Guru itu ada yang pinter sekali untuk menumbuhkan minat. Jadi anak itu lalu berminat, maka akan perhatian. Dan kalau perhatian, fokus itu bisa. Anak normal rata-rata itu bisa. Padahal matematika itu kan sekarang itu mungkin wong tuane malah doradong tenan kan gerak. Saiki apa from home itu apa dari rumah itu atau ke IPR saja wong tua judek malah pilih ngundang guru les. Tapi kalau ada minat dan timbul perhatian bisa. Maka di sini sangat disebutkan kala inna tadzkirah faman syaa dzakara. Maka barang siapa yang syaa berminat, loh syaa itu kan berminat, berkehendak, dzakara. Bisa dia. Bisa. Nek cara anu anggere karepe kuat ya hati. Karena menurut ilmu jiwa itu kalau ada orang yang selalu afirmasi ya, afirmasi itu terus menerus ngandani awake dhewe. Bisa tenan. Karena ada kekuatan yang kemudian mendukung kita. Secara psikologis, secara kejiwaan itu kita lalu bisa. Kalau kita sangat kuat ingin haji, oh aku pengen haji, bisa. Ya bisa. Saya masih ingat betul tuh. Sejak sekolah dulu itu, piye aku haji nek ndelok bapakku. Bapak saya kan naib ya, kepala KUA itu. Ora bakal iso. Zaman semono PNS kira elek banget untuk bulgur, untuk gaplek ngono guran biyen iki. Aku gak iso, ning aku kudu iso gitu. Iya. Loh kok ya bisa tenan toh? Bisa. Berarti memang kalau kita ini menjada wajada nek pepatah Arab, siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, sekarang kan kita sedang mengatakan aku kudu masuk surga kan begitu toh? Masuk surga, kudu masuk surga sehingga apapun rekening akhirat harus penuh. Ojo kelong lah, sing kelong kira anggere ngundat-undat terus apa mengungkit-ungkit, tak berkelong. Jaga betul itu supaya orang mengungkit-ungkit. Sehingga kita selalu aku kudu surga, aku kudu rekening akhiratku kudu cukup. Sehingga hidupku inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wah, itu insya Allah kita akan diberi ya. Kenapa tidak kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Di dunia ini pun kalau bisa kita ciptakan surga itu. Wah gitu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dikritik ora apa-apa ngono lho. Engko ora dadi surga. Ning angger dikritik sithik prenget lah ya wis neraka ngono wae. Faman syaa dzakara, maka man siapa syaa berkehendak atau berkeinginan menghendaki dzakara, tentu dia memperhatikan. Perhatian tadi itu. Fi suhufin mukarramah, fi di dalam suhufin apa suhuf lembaran-lembaran untuk kitab mukarramah yang dimuliakan. Fi suhufin mukarramah. Pada lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ini waktu turun ayat ini belum ketemu Quran loh. Belum ketemu kertas loh. Belum ada kertas. Waktu turun ayat ini belum ada Quran seperti ini.
belum ada. Kok disebut suhuf? Ya di lembaran di Loh Mahfud itu. Di Loh Mahfud. Loh Mahfud itu adalah ini marfu'atin mutahharah. Ayat 14. Marfu'ah itu apa? Ditinggikan. Ditinggikan itu dimuliakan. Di mana? Di Loh Mahfud. Suatu tempat yang tinggi. Mutahharah yang disucikan. Jadi di dalam kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Itulah sebabnya secara etika, bukan fikih, secara etika, itu Quran yang sekarang mushaf itu kan manifest dari Quran. Qurannya sendiri kan gaib, kita nggak bisa megang Quran itu kan nggak bisa. Kalau Qurannya itu kan firman Allah. Lah firman Allah itu kan atau kalamullah, perkataan Allah. Kalau ini kan mushaf. Mushaf itu tulisan. Nah, ini untuk etikanya lendeleh ojo sing neng gondek, tapi usahakan di tempat yang tinggi. Ini etika saja. Kalau apa waktu di packing, waktu dikirim ya tetap lendeleh ya kaya packing itu. Ora kok iki Quran kok ndur dhewe ya ndak mesti seperti biasanya. Tetapi kalau kita sudah ngadep itu usahakan deleh Quran itu aja di bawah, sehingga bagusnya punya alat untuk baca Quran itu apa? Rehal ya, rehal begini, terus apa meja begini. Kalau meletakkan ya di atas. Jadi kita secara etika itu lebih menghormati. Marfu'atim mutahharah, marfu'ah yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safaroh, bi dengan aidi penulis atau tangan, atau di sini maksudnya aidi tangan, tapi di sini apa artinya penulis, dengan di tangan para penulis, di tangan para safaroh, fi aidi, bi di dalam aidi tangan safaroh penulis. Penulis di sini siapa? Malaikat. Maksudnya safaroh ini adalah malaikat. Di tangan malaikat gitu loh, ditinggikan, disucikan di tangan malaikat. Kiramim baroroh, kiram yang mulia, baroroh berbakti, yang mulia lagi berbakti. Kiramim baroroh, yang mulia lagi berbakti. Sekali lagi Allah menceritakan tentang Al-Quran yang kita jadikan pedoman ini untuk mandek betul, bahwa Quran yang kita pakai untuk pedoman hidup ini, way of life, jalan hidup kita ini adalah betul-betul Quran yang suci. Di sini disebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan Al-Quran ini sebagai jalan hidup, maka apa? Kita harus mempunyai minat dan perhatian. Ini kuncinya. Kalau enggak, ya gur akhirnya seremonial, ritual, wangun-wangun, api resmine. Tapi tidak, kita ingin fungsional, punya daya guna, yaitu menginspirasi hidup dengan Quran itu. Inspirasi Prislo. Jadi hidup kita itu dibayang-bayangi dengan inspirasi Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu menginspirasi bahwa kita ini pada akhir tahun toh ini. Akhir tahun ini kan kita harus evaluasi dengan Quran. Quran mengatakan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk besok. Nah, ghad besok ini apa? Akhirat. Ini menginspirasi kita untuk selalu orientasinya kepada akhirat. Bukan hanya dunia. Orang yang punya tujuan akhirat itu warpo alon ning punya tujuan. Nek wong ora duwe tujuan, oh buahe mempeng mlayu ning ora duwe tujuan, coba gambarkan. Enggak efisien sama sekali toh.
Wong urip ora duwe tujuan, dhek obah-obah werna-werna sing dilakoni, bau bondo tenaga dirusakke nggo ngopo kowe iki ora duwe tujuan. Lah ya mong kaya sepur langsir itu maju mundur. Kalau kita kan enggak. Inspirasi Al-Qur'an mengatakan, hendaklah kamu lihat apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk kepentingan akhirat. Kalau begitu tahun depan, tahunnya awake dhewe iki nganggo tahun werna-werna to. Tahun sing dienggo ibadah jenenge Hijriyah. Apa itu Muharram, Safar gitu kan? Tahun sing dienggo bayaran Masehi. Ayo wong Indonesia jajah londo 350 tahun. Sehingga apa tahunnya tahun Masehi sing dienggo bayaran. Sing seton dinane setu tanggal pira bayaran. Pensiunan ya pensiunan tanggal 1. Ini semua harus kita pakai sebagai penanda. Inspirasi dari Quran mengatakan wal fajr demi waktu subuh, wal duha demi waktu duha. Terus apa lagi? Wal asri demi waktu asar. Coba subuh, duha, asar, wal laili demi waktu. Begitu waktu itu disebutkan oleh Allah, ini inspirasi Al-Quran. Supaya kita betul-betul noto kehidupan itu aja ngeceh-ceh umur. Ngerti orang ngeceh-ceh umur? Umur kita ini kadang-kadang sampai tidak tertata. Sampai Rasulullah mengingatkan, ightanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum 5. Apa itu? SMK SH. Ingat itu? SMK SH. S sehatmu sebelum sakitmu. Ini soal umur kita loh, ini soal waktu kita. Ini inspirasi Al-Quran sampai ke situ kita. Innahu tadzkirah, bahwa Quran itu adalah betul-betul sebagai peringatan. Satu, sehatmu sebelum sakitmu. Apa tadi? Mudamu sebelum tuamu. Kayamu sebelum miskinmu. SMK. Sempatmu sebelum sempitmu. Hidupmu sebelum matimu. Ini membuat kita mengarungi kehidupan ini dengan selalu mendapat inspirasi dari Al-Quran. Kalau begitu maka hidup kita punya tujuan. Sehingga kalau kita bergerak misalnya kok dilalah lambat atau tidak seperti yang lain di dunia kok kaya iso ngono kaya ora ndek tujuane, aku tujuane cetha. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Nah, begitu sehingga kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran itu Al-Baqarah 201 itu, ya Allah beri saya kehidupan dunia yang indah, akhirat yang indah, surga tidak melewati neraka, kan begitu. Rasa dadak melewati neraka, sebab menurut hadis yang diambil dalam putusan Tarjih itu bahwa nanti ada orang yang masuk neraka selama-lamanya, masuk surga selama-lamanya. Ada yang masuk neraka sedelo terus diambil masuk surga. Nah, yang terakhirnya siapa ini? Orang Islam tapi kokean dosa. Jadi masuk neraka terus kecil ngono, terus dijikuk oleh Allah dimasukkan ke surga. Dia diberi label jahannamiyun, mantan jahanam, kan begitu. Nah, kita nggak ingin ini, kita ingin langsung masuk surga. Inspirasi ini yang membuat hidup kita terarah. Nah, sampai di sini kita teruskan besok pada ayat berapa? 17. Nah, ini besok ini membicarakan orang kafir. Membicarakan orang kafir nih. Besok ya kutilal insanu ma akfaroh. Wes cilaka menungso kuwi. Wong menungso kok kafir banget. Lah Allah mengungkit-ungkit. Allah akan mengungkit-ungkit. Kuwi sesuk rembugane sesuk arep ndelok kaya ngapa wong iki kok iso kafir iki kepriye ngono lho. Men awake dhewe ora kafir gitu. Men awake dhewe ora kafir. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zamari yang telah mencapaikan tafsir surat Abasa. Semoga dalam diri kita masing-masing tumbuh
sikap minat dan perhatian ketika menuntut ilmu. Alhamdulillah, infak pada hari ini mencapai 727.000 rupiah. Alhamdulillah. Mari kita akhiri kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتقوا الله إن الله